Dari portofolio dan analisis investasi laporan akhir tugas perdagangan saham. Kami kelompok 3, kelas AKQ. Saya Muhammad Rizky Nur Soleh. Saya Windy Renaldo. Saya Lydia Christina. Analisis makro, analisis kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi tahun 2020 terdapat pada triwulan 2 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 2 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Meski kontribusinya paling kecil, kurang dari 3% dibandingkan kelompok pulau lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah tahun 2020 terdapat pada triwulan 4 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi tahun 2021 terdapat pada triwulan 2 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Pertumbuhan terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,92%. Perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga berlaku pada triwulan 2 tahun 2021 mencapai 4.175,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah tahun 2021 terdapat pada triwulan 1 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Struktur spasial perekonomian Indonesia didominasi oleh Provinsi Jawa sebesar 58,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2022 meningkat terhadap triwulan 1 2021, namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,54%. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 1 2020 dengan peran sebesar 57,78%. Analisis pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting untuk perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Pertama, sebagai sarana untuk pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Data statistik publik yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada bulan Januari 2021 menunjukkan peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan. Data pada akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 menunjukkan kenaikan jumlah investor dari 1.619.372 menjadi 2.484.354. Peningkatan sebesar 53,41%. Ini masih lebih rendah dari data akhir tahun 2019 hingga 2020. Pada akhir 2020, jumlah investor sudah mencapai 3.880.753 meski pandemi sedang berlangsung. Hal ini menandakan bisnis di pasar modal lebih menjadi pilihan masyarakat daripada bisnis real yang sedang terpuruk saat pandemi ini karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Analisis industri. Sektor barang konsumen primer. Indeks sektor barang konsumsi primer masih mencatatkan penurunan 0,65% sejak awal tahun. Indeks sektoral ini turun di tengah kenaikan IHSG yang mencapai 4,88% sejak awal tahun.
Berikut adalah kondisi laporan keuangan PT Matahari Putra Prima Tbk selama 3 tahun terakhir. Sektor e-commerce. Kemendak memperkirakan ekonomi digital Indonesia hampir 6.000 triliun pada tahun 2030. Namun, menghadapi beberapa tantangan, salah satunya UU Perlindungan Data Pribadi yang tak kunjung terbit. Kementerian Perdagangan atau Kemendak memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 5.718 triliun rupiah pada tahun 2030. Potensi ini ditopang oleh 4 sektor, salah satunya e-commerce. Berikut adalah kondisi laporan keuangan PT Bukalapak.com selama 3 tahun terakhir. Sektor pertambangan. Di tengah upaya meningkatkan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance, kredit sektor pertambangan tumbuh menjulang per April 2022. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, secara bulanan kredit tambang tumbuh 21,5 triliun rupiah atau terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Kemudian diikuti oleh industri manufaktur yang pertumbuhan bulanan 20,8 triliun rupiah. Berikut adalah kondisi laporan keuangan PT MNC Energy Investment Tbk selama 3 tahun terakhir. Sektor impor dan ekspor. Kinerja ekspor dan impor di bulan Maret 2022 berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai ekspor pada Maret 2022 tercatat mencapai 26,50 miliar US dollar dan nilai ini meningkat signifikan sebesar 29,42% atau sebesar 44,36%. Di saat yang bersamaan, nilai impor pada Maret 2022 mencapai 21,97 miliar US dollar dengan pertumbuhan sebesar 32,02% atau 30,85%. Berikut adalah kondisi laporan keuangan PT Indomobile Multijasa Tbk selama 3 tahun terakhir. Analisis fundamental perusahaan. Pertama, Debt to Equity Ratio atau DER. DER adalah rasio untuk membandingkan antara liabilitas dengan ekuitas. Ukuran sebuah perusahaan dapat dikatakan mampu membayarkan utang-utangnya jika jumlah ekuitas lebih besar dibandingkan dengan jumlah liabilitas. Atau dengan kata lain, DER di bawah 100%. Perusahaan yang dapat membayarkan kewajiban adalah PT Matahari Putra Prima atau MPPA pada tahun 2020. Perusahaan yang tidak dapat membayar kewajibannya adalah PT MNC Energy Investment atau IATA pada tahun 2022. Kedua, earning per share atau EPS. EPS adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. EPS yang dapat dikatakan bertumbuh atau menguntungkan adalah PT Bukalapak.com atau Buka pada tahun 2022. Lalu, EPS yang tidak dapat dikatakan bertumbuh atau merugikan adalah PT Matahari Putra Prima atau MPPA pada tahun 2020. 3. Price to Book Value Ratio atau PBV. PBV adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku per saham atau book value per share. Semakin rendah PBV, mengindikasikan harga saham tersebut lebih murah dari nilai buku perusahaan. Harga saham perusahaan yang paling murah adalah PT Matahari Putra Prima atau MPPA pada tahun 2020. Harga saham perusahaan yang paling mahal adalah PT MNC Energy Investment atau IATA pada tahun 2022. Keempat, Price Earning Ratio atau PER. PER adalah indikator harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Semakin rendah PER mengindikasikan harga saham tersebut lebih murah dari pendapatan per lembar saham yang diperoleh dari perusahaan tersebut. PER yang tertinggi adalah PT Indo Multi Jasa atau IMJS pada tahun 2022. Lalu PER yang terendah terdapat pada PT Indo Multi Jasa atau IMJS pada tahun 2021. Kelima, Return on Asset atau ROA. ROA adalah rasio yang digunakan untuk bisa mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai dengan aset yang sudah dimilikinya. Rasio tersebut adalah
suatu nilai yang sangat berguna bila seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah menggunakan dananya. ROA tertinggi adalah PT MNC Energy Investment atau IATA pada tahun 2022. Lalu ROA terendah terdapat pada MNC Energy Investment atau IATA pada tahun 2020. 6. Return on Equity atau ROE. ROE adalah perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Pada umumnya perusahaan dikatakan baik ketika ROE melebihi 10%. ROE tertinggi terdapat pada PT Indomobil Multijasa atau IMJS pada tahun 2021. Dan ROE terendah terdapat pada Matahari Putra Prima atau MPPA pada tahun 2020. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis teknikal perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah PT Matahari Putra Prima Tbk dengan kode saham MPPA. Bisa kita lihat di sini, pada bulan Maret diperlihatkan pergerakan yang baik dengan tren bullish atau naik dengan mencapai puncak tertingginya atau titik resisten pada tanggal 29 Maret itu menyentuh 434 per lembar saham. Namun pada keesokan harinya mengalami tren bearish atau turun dan turun paling rendah pada tanggal 31 Maret. Perusahaan yang kedua yaitu PT MNC Energy Investment Tbk dengan kode saham IATA. Bisa kita lihat di sini di bulan Maret diperlihatkan pergerakan tren bullish dan tren bearish. Namun pada bulan April, saham ini mencapai puncak tertingginya pada tanggal 19 April dengan menyentuh 306 per lembar saham. Kemudian dilanjutkan oleh tren bearish hingga akhir bulan. Yang ketiga ada PT Bukalapak.com Tbk dengan kode saham Buka. Pada saham Buka ini bisa kita lihat di bulan Maretnya terjadi tren bearish, akan tetapi di pertengahan bulan Maret, saham mencapai titik support atau titik pantulan, sehingga saham naik secara signifikan. Selanjutnya di bulan April dan Mei, saham Buka ini masih mengalami tren bearish dan bullish, namun tidak sesignifikan di bulan Maret. Kemudian ada PT Indomobil Multijasa Tbk dengan kode saham IMJS. Bisa kita lihat di sini pada bulan Maret mengalami tren bullish yang signifikan dan kemudian disusun dengan tren bearish yang berlangsung hingga pertengahan April. Namun saham ini telah menyentuh titik support atau titik pantulan sehingga mengalami tren bullish yang baik dan juga diikuti oleh tren bearish. Saham ini masih mengalami naik turun yang tidak signifikan hingga pertengahan bulan Mei. Selanjutnya adalah analisis portfolio. Dalam 9 periode, kelompok kami telah melakukan transaksi jual-beli terhadap beberapa saham. Di minggu pertama ini, kami memutuskan untuk membeli saham MPPA sebanyak 6 lot dengan harga 340 per lembar saham. Alasan kami membeli saham ini karena PT Matahari Putra Prima sedang memasuki tren pemulihan. Maka dari itu kami tertarik untuk mempelajari dan memahami laba rugi dalam saham tersebut. Pada tanggal 14 Maret, kami memutuskan untuk menjual 3 lot saham MPPA karena pada saat itu kami membutuhkan data untuk membeli saham di minggu kedua. Akibatnya, kami mengalami kerugian sebesar 5.906. Kemudian di minggu kedua, kelompok kami memutuskan untuk membeli saham IATA sebanyak 6 lot karena saham tersebut berpeluang naik. Kemudian kami menjual sisa MPPA sebanyak 3 lot karena harga sahamnya sedang meningkat. Lalu, kami mendapat keuntungan sebesar 19.343. Kemudian pada minggu ketiga, kelompok kami memutuskan untuk menghold saham IATA karena harganya pada saat itu berada di level support. Selanjutnya kami membeli saham Buka di hari yang sama karena harganya sedang naik. Dan kami merasa harganya di minggu-minggu selanjutnya akan meningkat. Di minggu keempat dan kelima, kelompok kami memutuskan untuk mempertahankan saham IATA dan Buka karena kondisinya pada saat itu sedang turun. Pada minggu ke-6, kelompok kami menjual saham IATA karena terdapat perubahan pada harga beli dan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 44,42% jika dijual pada harga saat itu. Kemudian pada minggu ke-7, kelompok kami memutuskan untuk membeli saham IMJS karena pada saat itu harganya sedang menguat. Sehingga kelompok kami membeli saham tersebut pada keesokan harinya, karena harganya sedang turun dan berharap sahamnya akan naik di minggu-minggu berikutnya.
Kemudian pada minggu ke-8 dan ke-9, kelompok kami melakukan hold karena pada minggu ke-8 itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan juga cuti bersama. Dan pada minggu ke-9 kami menghold saham Buka dan IMJS karena harganya pada saat itu masih di bawah harga belinya. Kesimpulan, kondisi perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Meskipun harus kita akui di sini pada tahun 2019, 2020, dan 2021, kondisinya kurang memuaskan. Akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang masuk ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Data akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar 53,41% dari 1.619.372 menjadi 2.484.354. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis di pasar modal lebih banyak menjadi pilihan masyarakat dibandingkan bisnis real. Sehingga dari hasil yang ada dapat ditentukan bahwa saham tersebut memiliki prospek yang baik atau kurang baik di masa yang akan datang. Analisis portofolio perusahaan yang kami sampaikan tersebut adalah total keseluruhan transaksi yang kami lakukan secara bersama dan dilakukan dalam kurun waktu 8 Maret 2022 sampai 13 Mei 2022. Sekian dan terima kasih.